hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, para alim, para sholih, para kiai, para asatid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk kembali bermajelis ilmu pada pagi hari ini, diawali dengan subuh berjamaah. Harapannya ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya, amin. Di hari ini kita akan membahas fikih persiapan Ramadan. Saya tidak akan bahas tentang masyru'iyah puasa, saya tidak akan bahas tentang hukum puasa, karena yang dibahas jelas spesifik tentang fikih Ramadan. Yang namanya fikih Ramadan pasti hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Maka saya tidak akan bahas hal-hal yang sifatnya mendasar gitu ya, yang sifatnya rukun itu enggak. Kita bahas langsung beberapa permasalahan yang ada di sekitar kita sepanjang Ramadan. Harapannya nanti ada diskusi di antara kita terkait masalah problematika Ramadan. Fikih Ramadan itu penting untuk dibahas di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Nanti begitu masuk Ramadan, urusan hukumnya udah tahu kita nih ilmunya, gitu ya. Urusan sah tidaknya sudah tahu kita ilmunya. Urusan perkara-perkara yang membatalkan atau tidak. Kemudian kalau batal ini dipodok atau difidyah. Nah itu kita juga harus tahu jawabannya dari bulan Sya'ban ini. Jangan bahas fikih Ramadan ketika Ramadan, gitu ya. Bahas fikih Ramadan itu ketika bulan Sya'ban. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, sebelum bicara jauh-jauh seputar masalah fikih Ramadan, kita ingin bicara lagi tentang ayat yang biasa kita dengar ketika bulan Ramadan. Itu ustaz-ustaz penceramah biasanya kalau masuk bulan Ramadan yang dibaca ayat ini terus kan. Tapi jarang kita mencoba menyelami makna ayatnya. Kenapa kok dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu yang dipanggil untuk puasa Ramadan itu adalah orang beriman. Panggilannya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Diwajibkan bagi kamu bagi kamu puasa, wahai orang-orang beriman, gitu kan ya? Padahal yang namanya puasa itu rukun Islam, gitu ya? Kenapa yang dipanggil bukan ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam, tapi yang dipanggil adalah ayyuhal ladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ini bermakna bahwa apa, Pak? Bahwa yang namanya iman itu butuh bukti. Maka Allah manggil orang-orang beriman, hei Firman, hei Ansor, hei Muhammad, hei Kukrini, hei siapapun ya. Kalau kamu ngaku beriman, buktikan keimananmu dengan puasa Ramadan. Maka dipanggillah gitu ya. Maka kalau dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, ada satu rahasia, Pak. Saya bongkar rahasianya hari ini ya. Mau? Rahasia dalam Al-Quran. Ini di Istiqlal belum dibongkar, belum dibuka rahasianya, karena saya belum diundang ke situ. Jadi kalau ada amal-amal soleh disebutkan dalam Al-Quran, selalu saja yang dipanggil orang beriman. Urusan sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Berarti orang-orang beriman dipanggil untuk sholat. Zakat yang dipanggil orang beriman. Nutup aurat yang dipanggil kullil mu'minina kullil mu'minati, gitu ya. Kemudian apa lagi tuh? Banyak hal-hal yang sifatnya amal-amal soleh, bahkan yang fardu-fardu yang dipanggil adalah orang beriman. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata iman itu tidak cukup hanya klaim belaka. Anda mengaku diri Anda beriman, tapi tidak sholat, tidak zakat, tidak tutup aurat, tidak puasa, gitu ya. Jangan aku beriman. Anda tidak beriman sudah gitu. Ada tetangga Anda nggak pernah sholat, lalu Anda ingatkan, bro,
ayo kita sholat. Lalu dia bilang, jangan ukur-ukur keimananku, aku ini cukup yakin kepada Allah, aku ini hambanya Allah, aku beriman kepada Muhammad, tapi tidak mau sholat. Gimana itu? Dia gak Islam, selesai masalah sudah. Nah itu ya. Jadi yang namanya iman butuh pembuktian. Itulah kenapa di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, wajib bagimu puasa sebagaimana puasanya orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kita yang wajib puasa, Pak? Orang Nasrani. Ada nanti jawabannya di buku ini. Nanti ini saya punya buku judulnya Nastar. Saya nggak jualan ya, nggak jualan. Judul buku saya Nastar. Nanya-nanya seputar Ramadan. Nastar, nanya-nanya seputar Ramadan. Nah ini di sini jawabannya ada semua di sini. Baik. Kenapa orang Nasrani dulu punya kewajiban puasa Ramadan? Jadi puasa juga Ramadan, Pak. Cuman Ramadan mereka itu lebih berat daripada Ramadan kita. Gitu ya. Mereka puasanya itu kenapa dinamakan Ramadan? Karena Ramadan itu artinya kobong. Ini pernah saya sampaikan ya di bulan lalu ya? Belum ya? Belum. Ramadan itu artinya kobong. Nah, dinamakan bulan Ramadan karena di zaman itu adalah puncak musim panas. Jadi mereka harus puasa di puncak musim panas itu. Kalau saya dulu di Pakistan, Pak, puncak musim panas itu 47 derajat Celcius. Panasnya Masya Allah itu ya. Zaman dulu mungkin lebih panas gitu ya, zamannya Nabi Isa. Nah itu orang-orang Nasrani wajib puasa Ramadan dan berat sekali puasa mereka. Tidak boleh ada jima, hubungan suami istri gitu ya di bulan sepanjang bulan Ramadan. Kalau kita malamnya boleh, kalau mereka nggak boleh sama sekali sebulan penuh. Kemudian start puasa itu bangun tidur langsung start puasa mereka. Kalau kita kan masih ada yang namanya sunnah sahur. Nah enak kita itu. Banyak keringanannya. Nah mereka tuh berat sekali sehingga mereka perlahan-lahan meninggalkan syariat itu gitu. Nah alhamdulillah kita dapat syariat Ramadan tapi lebih ringan dibandingkan mereka, bahkan ada kesunahan-kesunahan di dalamnya gitu ya. Nah ini terkait masalah puasa Ramadan ini kita lewatkan. Saya rasa sudah tahu semua tentang syariatnya gitu ya. Nah ada beragam problem yang kita hadapi. Misalkan 3 kali puasa 3 kali lebaran. Apa? Bukan abang tak pulang-pulang, bukan. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, belum juga mengqadha Ramadan. Kenapa tuh? Gitu ya. Ya bisa jadi karena udzur syar'i, entah karena sakit, entah karena apalagi sakit menahun atau karena apa. Dan ada juga yang bukan udzur syar'i. Contohnya apa? Nunda-nunda. Ntar aja besok, ntar aja besok, tarsok, tahu-tahu udah Sya'ban aja gitu kan ya. Nah, tahu-tahu ketemu Ramadan lagi, belum sempat qadha yang kemarin. Yang perempuan biasanya tuh gitu tuh, anak-anak perempuan. Tar aja besok, tahu-tahu begitu hampir hari ke-7 daripada Ramadan, ya. Sekarang ini dia bilang ke bapaknya, "Pak, bangunin aku subuh, aku mau puasa." Tahu-tahu besoknya haid. Nah, itu gimana tuh? Akhirnya ketemu dengan Ramadan selanjutnya belum sempat mengqadha puasa yang lampau. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dan bagaimana konsekuensinya, hukumnya gitu ya. Kemudian wanita hamil dan menyusui, ini qadha atau fidyah. Kemudian ada orang yang wafat, entah mbah kita, orang tua kita, yang setelah wafat ternyata masih meninggalkan hutang puasa Ramadan. Ini diqadha oleh ahli waris atau dibayarkan fidyahnya. Kemudian orang yang sakit menahun itu bayar fidyah atau qadha setelah sembuh. Nah, termasuk diantaranya ya misalkan Pak Taufik gitu. Pak Taufik punya almarhum dari bapaknya, dari mbahnya mungkin gitu ya, punya hutang puasa Ramadan. Akhirnya beliau berinisiatif, kalau gitu saya traktir deh karena hutangnya itu ada 15 hari. Akhirnya beliau punya pemikiran, kalau gitu saya traktir 15 teman sekantor saya untuk diniatkan bayar fidyah. Boleh nggak tuh? Nah ini kita bahas nih gitu ya, karena ada yang terjadi seperti itu Pak. Ya, baik. Semua itu ada di buku yang kita lihat ini ya, di Nastar. Nastar itu nanya-nanya seputar Ramadan. Nanti insya Allah masjid ini juga saya wakafkan buku tersebut. Ada perpustakaan di sini. Nah, saya wakafkan jadi sehingga jamaah bisa mengakses itu ya. Baik. Pembahasan pertama, 3 kali Ramadan, 3 kali Lebaran belum sempat qadha puasa. Ini bagaimana? Maka
kalau dalam ilmu fikih tidak langsung dipukul rata, Pak. Dilihat dulu penyebabnya apa. Apakah karena udzur syar'i atau bukan udzur syar'i? Kalau karena udzur syar'i, maka cukup mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan dengan qada puasa. Misalkan ada orang yang sakit gitu ya, terus dokter bilangnya ini tidak boleh puasa, tapi nanti kemungkinan tahun depan sudah bisa puasa. Akhirnya dia melewatkan 2 Ramadan gitu ya. Ramadan pertama 30 hari, Ramadan kedua 5 hari. Berarti berapa itu? 35 hari. Maka dalam hal ini dia tidak perlu ngapa-ngapain, cukup mengqadha 35 hari. Gak ada yang dikali 2, kali 3, gak ada. 35 aja tuh. Ya, sejumlah hari yang ditinggalkan. Tapi apakah harus berurutan? Enggak. Orang lain puasa Senin Kamis, dia meniatkan puasa qadha. Orang lain puasa Ayyamul Bid, dia berniatkan puasa qadha. Orang lain puasa Asyura, puasa apa namanya itu yang tanggal 9 Hijri Tasu'a ya, itu juga bisa melaksanakan puasa dengan diniatkan qadha puasa. Ini ya, ini untuk yang udzur syar'i. Lantas bagaimana dengan yang bukan udzur syar'i? Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang tarsok itu ya, terutama ada itu anak-anak perempuan yang ntar aja besok tahu-tahu haid gitu kan ya. Ini hari sekarang minta dimaunin untuk qadha puasa, tahu-tahu haid dia sampai minggu depan. Minggu depan udah ketemu Ramadan. Nah, ini artinya bukan udzur syar'i itu, karena nunda-nunda gitu ya. Karena menunda-nunda, kemudian terlupa, lalu kemudian bertemu dengan Ramadan selanjutnya belum juga mengqadha, maka kalau kata para ulama, ini jumhur, mayoritas para ulama mazhab mengatakan dia mengqadha plus bayar fidyah. Jadi Ramadan kemarin 7 hari lupa dibayar gitu ya, sampai ketemu Ramadan, maka dalam hal ini dia harus membayar 7 qadha ya, 7 hari qadha kapan? Nanti Syawal. Syawal dia wajib membayar 7 hari qadha, kemudian memfidyahkan 7 makanan kepada 7 orang miskin, atau 1 orang miskin selama 7 hari. Fidyahnya itu Pak memberi makan. Makanannya itu sesuai dengan porsi makanan sehari kita. Ya. Jadi bukan beras. Bukan memberi beras. Ada yang makan beras di sini? Nggak ada, ayam aja yang makan beras. Manusia makan nasi, Pak. Gitu ya. Jadi udah nasi, ada lauk, ada sayur, ada minumnya tuh. Ya paket komplit warteg lah kira-kira, atau paket komplit apa namanya? Padang gitu, nasi padang sama minumnya tuh, gitu ya. Sekali saja, bukan tiga kali, sehari cuma sekali. Itu fidyah, gitu ya. Jadi katakanlah misalkan diduitin itu 25.000 tuh bisa, ya. Baik, jadi qadha plus fidyah. Tapi ada ulama lain seperti Ibnul Humam. Ibnul Humam ini muridnya Imam Abu Hanifah, termasuk Al-Muzani. Al-Muzani muridnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi pendapat mereka berdua tidak mewakili mazhab Hanafi dan tidak mewakili mazhab Syafi'i. Kata mereka cukup qadha saja dan bertaubat, karena itu dosa tuh, sengaja ninggalin utang. Jadi ya, sengaja meninggalkan hutang, maka itu wajib qadha saja, tapi mereka berdosa dan harus bertaubat, nambahin ditutupin dengan amal-amal sholih. Ini kata mereka berdua, gitu ya. Baik. Wanita hamil dan menyusui kira-kira qadha atau fidyah? Jangan gampang ke fidyah, mentang-mentang orang kaya fidyah aja. Jangan juga gampangan mengqadha, gitu ya. Nah, harus dilihat kepada kondisinya. Ternyata ada hadis-hadisnya tuh. Dalam hadis riwayat Bukhari, An-Nasai, Ahmad dan lain sebagainya dikatakan bahwa Allah itu meringankan bagi para wanita yang hamil untuk tidak berpuasa. Wanita hamil itu dikiaskan kepada orang sakit. Nah, kalau dikiaskan kepada orang sakit berarti qadha, bukan fidyah, gitu ya. Nah, tapi di sini ada riwayat Ibnu Abbas bahwa bagi wanita, dalam hadis riwayat Bukhari juga ya, dalam Abu Daud, bagi wanita hamil dan menyusui maka diizinkan berbuka, tetapi wajib memberi makan orang miskin. Berarti apa tuh? Fidyah. Kemudian dalam riwayat Malik dan Al-Baihaqi
Ditanyakan tentang wanita yang hamil dan khawatir keselamatan bayinya, keselamatan janinnya. Maka beliau menjawab bahwa boleh berbuka dan menggantinya dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, ini kalau kita aja nih baca hadisnya itu akan gampangan ngambil kesimpulan secara redaksional. Padahal para ulama enggak semudah itu para hadirin. Kalau dilihat di sini kesimpulan para ulama ya. Sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Az-Zubair radhiyallahu anhum ajmain menetapkan wajibnya bayar fidyah saja bagi wanita hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, pendapat kedua, mazhab Hanafi mengatakan wajib qadha saja karena dikiaskan kepada orang sakit, dikiaskan kepada musafir yang sepertinya dia nggak bisa puasa gitu ya. Nah, ada yang lebih detail nih, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Apa kata mereka? Qadha, wajib qadha itu bagi wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan diri dan anaknya. Dan wajib fidyah saja bagi yang mengkhawatirkan keselamatan anaknya saja. Gitu ya. Artinya apa ini, Bu? Artinya tidak bisa Anda ngambil kesimpulan sendiri. Yang hamil itu atau yang sedang menyusui itu harus datang ke bidan, harus datang ke dokter. Apa kalau dokter itu? Dokter spesialis obgyn ya. Nah, datang ke obgyn, tanya ke dokter, "Dok, saya boleh puasa apa enggak?" "Bu bidan, saya boleh puasa apa enggak?" Ada dokter di sini. Bidan ada bidan. Nah, ini Pak dokter ada. Kalau dokter bilang, "Bu, Anda boleh puasa, aman semua ini." Ya udah lanjut puasa. Jangan tiba-tiba ngambil kesimpulan, "Oh, saya ngambil kesimpulan sendiri gitu ya. Saya nggak puasa deh, foto aja nanti." Jangan begitu. Kalau dokter bilangnya kondisi janin aman, kondisi ibu aman, ibu boleh puasa, puasalah. Kemudian kalau sedang menyusui ternyata dengan ketika menyusui kok ternyata asinya keluar, ya silakan puasa, gitu ya. Tapi kalau ternyata ada ancaman tertentu, misalkan dokter bilang, "Bu, jangan puasa." Kenapa? Kalau ibu puasa, ibu kan punya penyakit, khawatirnya ini membahayakan ibu. Nah, kalau membahayakan ibu berarti ibu nggak boleh puasa. Nanti qadha di hari yang lain. Gitu ya. Terus kalau dokter atau bidannya bilang, "Bu, jangan puasa." Kenapa? Ini janinnya lemah, Bu. Kalau ibu berpuasa, nutrisinya kurang, khawatirnya dia mati di dalam, nggak selamat dia. Nah, kalau demikian, Anda juga jangan bilang, "Dokter sok tahu, jangan melangkahi takdir dok." Enggak, ini sudah benar nih hitungannya, gitu ya. Itu hitungannya udah fatwa tuh. itu fatwa. Jadi gimana Pak? Kalau dokter sudah bilang demikian, maka ikutin apa kata dia. Ya, dia yang tahu tuh. Nah, dalam hal ini haram baginya puasa dan nanti cukup difidyahkan saja. Karena kenapa? Yang dikhawatirkan hanya janinnya atau ibu menyusui. Ketika ibu menyusui ternyata kalau ibu puasa kualitas asinya itu tidak sebagus kualitas asi ketika ibu tidak puasa, sehingga bayinya itu tidak pengaruhnya kepada bayinya. Maka dalam hal ini ibu boleh untuk berbuka, tidak berpuasa dan nanti membayar fidyah saja. Tapi kalau mau qadha itu juga lebih baik sebenarnya. Jadi ya, itu dalam pendapat Syafi'i dan Hambali. Nah, mazhab Maliki ini lebih rumit nih, gitu ya. Mereka mengatakan bahwa wajib qadha bagi wanita hamil dan bagi wanita yang menyusui diwajibkan qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Kalau ibu-ibu menyusui gitu ya, terus memilih untuk tidak berpuasa tanpa adanya udzur medis itu, maka dalam hal ini qadha plus fidyah, itu versi mazhab Maliki. Tapi saya lebih cenderung ngikut pendapat ini saya. Anda boleh berbeda. Saya lebih cenderung ngikutin pendapatnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi tidak bisa ngambil keputusan sendiri, harus konsultasi kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Kalau tidak dokter ya bidan. Ya, kalau bidan bilang udah puasa aja Bu, aman semua ini, baik janin dan ibunya sama-sama aman, puasalah. Nah, ini ya biar nggak ada utang, gitu ya, biar nggak numpuk utang, gitu ya. Baik.
Bagaimana dengan orang-orang yang wafat dan punya hutang puasa? Apakah dikodok oleh ahli waris atau membayar fidyah? Nah, di sini ada beberapa hadis, Pak. Hadis pertama riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim. Ini dikatakan bahwa man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Kalau ada orang mati punya hutang puasa, maka ahli warisnya mengkodokkan, artinya mempuasakan. Ini Anda mengkodokkan orang yang wafat gitu ya. Ini riwayat pertama Bukhari, Bapak. Dalam riwayat kedua Ahmad, Bukhari, Muslim, itu ada seorang wanita nanya ke Nabi, ya Rasulullah, ibuku meninggal dan beliau punya nazar puasa. Apakah bukan kodok ya, tapi nazar. Tahu nazar apa ya? Artinya kalau orang bernazar, misalkan saya begini, kalau saya lulus S3 tahun ini saya bernazar puasa, maka puasa itu menjadi wajib bagi saya. Ya. Nah, ternyata meninggal nih. Nah, dikatakan di sini, dikatakan bahwa ibuku meninggal dan dia punya nazar puasa. Apakah saya puasa? Kata Rasulullah, kalau emakmu itu punya hutang, kira-kira dibayar nggak hutangnya? Dibayar ya Rasulullah. Begitu juga dengan nazar puasanya, kau kodokkan. Nah, dikodokin. Tapi dalam riwayat yang sama, Bukhari, Muslim juga nih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada hadis di mana dikatakan la yasumu ahadun an ahadin wa la yusolli ahadun an ahadin. Tidak boleh orang itu mengkodokkan sholat orang lain dan mengkodokkan puasa orang lain, maka dibayarkan fidyahnya. Lah, ini hadisnya Bukhari, Muslim semua nih, kok bertentangan gitu ya? Ternyata para ulama itu pinter, Pak, mengambil kesimpulan hadis. Apa tuh? Ya, kesimpulannya begini, saya bantu persingkat saja. Kalau hutang puasanya adalah hutang puasa nazar, maka dikodokkan oleh ahli waris. Tapi kalau puasanya hutangnya adalah hutang puasa Ramadan, khusus Ramadan, maka bukan dikodokkan, melainkan dibayarkan fidyahnya. Ya. Nah, saya itu tidak tahu kalau di masjid ini ya. Saya di masjid-masjid Betawi, tahu lah ya. Di masjid-masjid di Betawi itu kalau habis mensolatkan jenazah ada akad beras, memberikan beras, diniatkan fidyah ya kan ya. Diniatkan fidyah apa itu? Puasa. Betul apa enggak? Jawabannya kalau saya mengatakan kurang tepat. Kenapa? Pertama, yang mensolatkan jenazah belum tentu orang miskin. Sementara fidyah harus, dalam Al-Quran dikatakan fidyatun ta'amu miskin. Harus dibayarkan fidyahnya berupa memberi makan kepada orang miskin. Yang mensolatkan di situ ada saya, ada Pak Taufik, ada Pak Ahmad, ada Pak Abdur gitu ya, yang bukan orang miskin. Kok diberi fidyah? Sudah nggak tepat sasaran. Maka bagaimana yang seperti itu? Ya tidak jadi fidyah. Terus jatuhnya apa? Jatuhnya sedekah atau hadiah. Pahalanya ya masuk ke ahli kubur gitu ya, masuk ke sial makhluk, tapi puasanya nggak terbayar, belum terbayar. Ya, maka dalam hal ini harus tepat sasaran, Pak, berupa makanan kepada orang miskin. Gitu ya. Baik, orang sakit itu mengkodok atau fidyah. Ini juga ada rinciannya. Al-Quran surah Al-Baqarah 184 kan bilang, kalau Anda safar, Anda sakit, maka diganti di hari yang lain. Boleh tidak puasa, gitu kan ya? Nah, ternyata sakit itu ada jenisnya, Pak. Kalau orang sakit, sakitnya cuma sariawan, ya puasa. Kalau sakitnya cuma flu gitu ya, pening dikit sama bersin-bersin, obatnya apa kalau orang flu? Tidur, nggak ada lagi, ya tidur. Dokter juga bilang begitu, istirahat aja Pak, total bed rest, sehari aja total bed rest, sembuh tuh, ya, udah mulai enakan. Tapi tetap puasa kan bisa, ya? Bisa. Maka lanjutin tuh yang sakit ringan. Tapi kalau sakitnya sakit berat, yang kemudian
kalau dia berpuasa akan memperparah sakitnya. Dengan puasa memperparah sakitnya, lalu dokter bilang jangan puasa, jangan puasa. Nanti dikodok di hari yang lain. Atau orang yang sakit kalau puasa memperlambat kesembuhannya. Jadi ya, memperlambat kesembuhannya, maka dalam hal ini dia haram berpuasa dan nanti dikodok di hari yang lain. Yang keempat, ada kondisi orang yang sakit tapi sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung dalam hal ini, tapi kita harus bahas karena ini fikih. Ya. Dalam fikih itu hal-hal yang tabu pun, dalam pernikahan pun ada hal-hal tabu, kita bahas hukumnya. Nah, dalam hal ini ada orang yang kecil kemungkinannya untuk sembuh, harapannya untuk sembuh sangat kecil sekali. Maka dalam hal ini bagaimana? Mereka tidak perlu berpuasa, karena kalau puasa makin parah sakitnya dan sudah tidak mungkin untuk bisa sembuh lagi, misalkan gitu ya. Ini dalam hitungan logis Pak, dalam hitungan medis. Dalam pertimbangan medis sudah tidak mungkin sembuh. Kenapa? Pertama mungkin faktor usia. Usia udah 70 tahun ke atas lalu punya kanker. Maaf sekali. Maaf. Dia punya kanker misalkan. Yang kalau diangkat kankernya, dioperasi, dokter juga nggak berani karena dia punya diabetes. Akhirnya tidak dilakukan operasi. Dilakukanlah palliative care. Palliative care itu ya sekedar untuk menghilangkan sakitnya, gitu ya, bukan menyembuhkan. Tapi ya tinggal nunggu waktu saja dengan waktu yang berjalan, begitu. Mohon maaf. Dengan kondisi seperti ini, dia tidak boleh puasa dan hanya baginya cukup membayarkan fidyah. Yang seperti itu. Jadi jenis sakit itu ada level-levelnya dan itu sudah dibahas oleh ulama fikih. Jadi kita tinggal baca fikihnya saja, Pak. Nah, ini alhamdulillahnya dalilnya sudah diformulasikan dalam konsekuensi hukum oleh ulama-ulama fikih. Baik. Ini tentang amalan ya. Nah, terkait rukun puasa, saya mau bahas tentang masalah rukun puasa ya. Biasanya kan kalau di di masjid-masjid itu habis taraweh ada baca niat ya. Nawaitu shauma ghadin an adahi fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Kalau versi ustadz yang lain Ramadhani itu biasanya. Karena kenapa? Perbedaan dalam nahwu saja sebenarnya, tapi maknanya ya sama. Gitu ya, niatnya maknanya sama. Boleh apa enggak yang seperti itu? Apakah dicontohkan oleh Nabi? Jawabannya Nabi tidak mencontohkan. Tapi Nabi memerintahkan. Nabi enggak nyontohin bacaan nawaitu shauma ghadin, itu enggak dicontohin sama Nabi. Tapi Nabi memerintahkan. Apa perintah Nabi? Nih, urusan niat ya. Kalau puasanya puasa wajib seperti puasa nadar, puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, maka wajib diniatkan sejak malam hari setidaknya sampai sebelum subuh tiba. Man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri ya fala shauma lahu fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa ya sampai sebelum fajar tiba untuk urusan puasa yang wajib, maka puasanya enggak dianggap. Ini dalam riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad dan Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Jadi urusan berniat puasa, ya kalau di Indonesia benar tuh ketika diajak tuh bareng-bareng niat nawaitu shaum. Kenapa? Khawatirnya Anda terlupa. Maka baik itu kalau diajak untuk berniat bersama-sama, melafazkan bersama-sama ya. Jangan dikit-dikit salah nih, tidak ada contohnya dari Nabi. Kalau tidak ada contohnya dari Nabi, belum tentu haram. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Quran dan hadis, lanjutkan, tidak apa-apa. Ini tradisi yang baik ini, gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan masjid Baitul Muhajirin ya, itu membaca itu, gitu ya. Imamnya nanti habis tarawih selesai, sebelum bubar, yuk baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana
hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Enggak apa-apa, baca. Ya, supaya apa? Setidaknya jangan terlupa gitu. Ya, setidaknya jangan terlupa. Dan memang urusan niat itu letaknya memang di hati. Urusan melafatkannya ya, melafatkannya kalau tujuannya untuk menekankan apa yang di hati, maka itu baik. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah. Melafatkan niat itu hukumnya sunnah karena kenapa? Menekankan apa yang ada di dalam hati. Maka yang penting itu harus di hati. Jadi sekalipun ada yang nggak mau ikut qomat kamit dan hatinya ngikutin, misalkan nama itu semua wajib, tapi dalam hati itu sudah cukup itu, gitu ya, sudah mencukupi kewajibannya. Kemudian rukun puasa itu ada yang namanya imsak. Ayo, imsak versi kita apa artinya? 10 menit lagi ya subuh gitu ya. Imsak itu sebenarnya para hadirin semua, imsak itu artinya adalah puasa itu sendiri. Menghindarkan diri dari makan, minum, jima, dan lain sebagainya, segala hal yang membatalkan puasa. Maka ya harus yang namanya imsak itu. Kapan imsak itu? Sebelum subuh. Dalam Al-Quran bukan sebelum subuh. Ketika subuh sudah tiba, itu sudah wajib puasa. Maka dalam Al-Quran waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Gitu ya. Makan dan minumlah kamu sampai nanti muncul fajar shodiq. Fajar shodiq itu artinya subuh sudah masuk. Sekarang pertanyaannya, di kita itu kan 10 menit sebelum subuh ada namanya imsak. Imsak itu kalau versi Indonesia namanya peringatan. Nah gitu ya. Sebenarnya makna imsak aslinya yang benar itu adalah puasa itu sendiri, tapi tidak apa-apa, ya, puasa itu sendiri. Nah, tujuannya apa nih kok di Indonesia ada imsak, yaitu peringatan 10 menit sebelum subuh? Karena orang Indonesia kan doyan ngobrol, Pak ya, doyan ngobrol. Jadi ada tuh yang lagi ngumpul-ngumpul gitu bapak-bapak, apa namanya, sahur bareng ngumpul. Begitu habis sahur ada yang ngopi, ada yang merokok gitu ya. Ada yang masih minum teh, ada yang masih makan. Ternyata terdengarlah suara azan subuh. Begitu terdengar suara azan subuh, rokoknya dimatikan, kopinya diseruput. Batal. Karena kenapa? Udah tidak boleh makan minum ketika subuh tiba. Maka di Indonesia itu ada yang namanya imsak atau peringatan, itu mungkin ya, peringatan 10 menit sebelum subuh. Supaya apa? Menghentikan makan minumnya, ngobrolnya dihentikan, kalau belum makan segera makan sampai sebelum subuh tiba. Nah, bagaimana Ustaz? Kalau kami baru makan, suapan terakhir ini ada nasi, ada ayam nih, mas sambal udah enak ya. Nasi sambal udah depan mulut, tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut atau letakkan? Nah, Bapak bilang lanjut, ada yang bilang letakkan. Yang bilang lanjut itu karena ada hadisnya, gitu kan ya? Hadisnya adalah kalau tersedia makan malam maka lanjut, dan terdengar suara adzan maka lanjutkan makan kalian. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasul bilang kalau terdengar suara adzan Bilal di pagi hari, kalau terdengar suara adzan Bilal di pagi hari, maka lanjutkan sahur kalian dan selesaikan. Ini sabda Nabi, hadisnya sahih. Hanya saja hadis itu tidak selesai sampai di situ. Rasul itu bilang, nanti kalau terdengar suara adzan Ibnu Ummi Maktum, maka tinggalkan sahur kalian. Meskipun sudah ada tegukan di sini gitu ya, siap-siap nih mungkin, tetap tinggalkan. Karena kenapa? Di zaman Nabi pagi-pagi itu ada 2 adzan, Pak. Yang pertama adzan Bilal, yang kedua adzan Ibnu Ummi Maktum. Adzan Bilal dikumandangkan di sepertiga akhir malam. Artinya adzan apa tuh? Tahajud. Sepertiga akhir malam. Berarti adzan tahajud itu adzannya Bilal. Jadi kalau Anda lagi sahur ketika waktu tahajud, lanjutin. Ya.
Tapi kalau adzannya Ibnu Ummi Maktum yang artinya waktu subuh sudah tiba, maka tinggalkan makanan sekalipun ada di mulut sedang dikunyah, buang, jangan ditelan. Ya, Ustaz, adzannya itu ketika Allah Akbar atau la ilaha illallah? Ya, nanti jadi alasan gitu ya. Allahu Akbar, minum dulu. Kenapa? Ya belum la ilaha illallah. Begitu Baitul Muhajirin sudah la ilaha illallah, Darul Ma'arif belum, masih asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak begitu ya. Konsepnya itu bukan adzannya, tapi adalah masuknya waktu subuh. Kalau kita zaman sekarang gampang patokannya Pak, bikin alarm aja. Pakai aplikasi sholat itu, tentukan di mana DKI-nya mana, Jakarta Timur gitu ya. Nah, sudah tuh langsung nanti bunyi sendiri tuh alarm. Nah, itu sudah, itu aja di patokannya. Karena kadang-kadang kalau mengandalkan adzan masjid, bisa jadi pengurus masjidnya itu dia selesaikan dulu minumnya, baru dia adzan. Curang dia tuh. Nah, itu bahaya tuh. Makanya harus berkorban tuh yang muadzin. Mana muadzin kita? Enak banget tadi adzannya itu, Masya Allah. Mana Ustaz? Enak banget tadi adzannya itu. Ya, jadi muadzin itu harus berani berkorban tuh ya. 10 menit sebelum atau 5 menit sebelum sebelum masuk waktu subuh, dia udah standby duluan tuh. Begitu masuk waktu subuh, tit aja langsung adzan. Ya, nggak perlu masuk waktu subuh selesaikan, langsung adzan aja. Kalau udah adzan, orang pasti akan meninggalkan makanannya. Tapi kalau Anda bilang ayo selesaikan makannya, enggak, orang-orang masih begini tuh ya. Jadi begitu kira-kira, harus ada yang berkorban ya. Maka pengurus masjid kalau memang menjadwalkan muadzin subuh, setidaknya memang disiapkan makanan sahurnya jauh-jauh waktu sebelum subuh itu tiba. Demikian ya. Baik, itu barangkali kalau materinya banyak ini ya. Materinya banyak, maka nanti kita lanjutkan dalam diskusi saja. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak-bapak, barangkali Bapak sudah tahu apa yang kita mau tanyakan, tapi saya belum tahu dan kita ingin tahu. Di kampung saya Pak, itu orang-orang tua kita atau nenek moyang kita itu belum paham dunia pergaulan, itu belum paham tentang agama. Jadi dia tidak melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Itu kira-kira kita ahli warisnya itu perlu membayar kodoknya atau bagaimana dan caranya seperti apa? Ya. Yang terdahulu itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Kita pertama harus meyakini untuk jadi gini. Karena kita ahli warisnya, maka entah mbah atau bapak kita atau ibu kita almarhum itu misalkan ya, itu kan mereka tahu bahwasanya dalam bulan Ramadan harus puasa, tapi mereka tidak berpuasa, begitu kan ya? Maka dalam hal ini bagaimana kita sebagai ahli warisnya membayarkan fidyahnya? Ustaz, saya tidak tahu jumlahnya berapa. Yakini saja angka yang maksimal yang Anda yakini berapa, itu bayarkan fidyahnya. Gitu Pak. Jadi misalkan sepertinya 2 Ramadan deh, gitu, misalkan 2 kali Ramadan kayaknya nggak puasa, misalkan. Atau bolong-bolong puasanya yang kalau diakumulasi kira-kira 2 Ramadan berarti 60 hari, kita kan misalkan melihat. Ya udah, berikan 60 orang miskin makanan. Atau kalau tidak nemu orang miskin banyak, misalkan cuma nemu 1 orang miskin, ya sudah, orang miskin itu selama 60 hari berturut-turut kasih aja makan selama 60 hari. Selama statusnya miskin, kok hari ke-30 jadi kaya dia? Ya, cari orang miskin lain gitu kan. Ya, jadi ya harus difidyahkan. Ya, diniatkan difidyahkan. Kalau banyak banget misalkan, saya tidak mampu menghitungnya Ustaz. Angka maksimal yang Anda yakini berapa, lalu kemudian carilah amal-amal soleh yang diniatkan pahalanya untuk almarhum. Entah nanti wakaf apa, misalkan untuk masjid, wakaf apa nih, AC, wakaf karpet gitu ya, sehingga itu bisa menjadi pahala jariah untuk almarhum, boleh ya seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Bapak jelas ya? Ibu. Ada lagi ibu-ibunya tadi ada. Nanya. Belakang. Ada ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sangat meyakinkan dari saya bahwa fidyah itu harus berupa bentuk makanan. Oke. Kalau diberikan kepada orang miskin, apakah kita bisa berikan itu kepada kan yatim piatu, ke yayasan yatim piatu? Tapi kan sulit kalau kasih makanan. Bisa nggak di dalam bentuk natur atau uang seperti itu Pak Ustaz? Iya. Berapa hutangnya kita berikan dan kira-kira berapa jumlah uangnya itu untuk satu kali fidyah kita? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama begini Bu, fidyah itu dibayarkan kepada orang miskin dan pastikan orang miskin. Anak yatim belum tentu miskin. Bisa jadi dia yatim tapi punya warisan banyak, gitu ya. Bisa jadi demikian. Maka pastikan yatim yang kita berikan itu adalah yatim yang miskin. Gitu ya. Benar tuh, harus tepat sasaran. Kalau Anda datang ke yayasan yatim piatu, ya harus juga memastikan yang makan itu adalah orang yang tepat. Gitu ya. Jangan sampai pengurus yayasan ikut makan. Dia bukan orang miskin. Ya. Kalaupun memang mengasih ke pengurus yayasan, ya di luar hitungan yang fidyah. Di luar hitungan yang fidyah, sehingga mereka makan bukan haknya fidyah, gitu ya. Itu pastikan itu. Kalau saya sebaiknya memang melihat kepada orang miskin beneran. Ya. Ke panti sosial kayak gitu ya, atau minta data dari RT atau RW mana nih orang miskin, ya itu yang bisa kita berikan. Kemudian yang kedua, boleh tidak kalau tidak berupa makanan Ustaz, tapi berupa uang? Kalau madhab Syafi'i, madhab Hambali mengatakan karena ayatnya fidyatun to'amu miskin berarti makanan. Karena redaksinya mutlak eksplisit gitu ya. Redaksinya eksplisit bilangnya makanan, maka makanan pokok kita. Yaitu apa? Pakai nasi itu udah. Ya. Tapi madhab Hanafi memperbolehkan memberikan selain makanan harian. Lalu apa? Yaitu harga sejumlah itu. Jadi kalau kita makan sekali misalkan 25.000 untuk satu paket. Kalau di Padang tuh ada paket 12.000 Pak ya. Paket 12.000 udah kenyang. Udah kenyang ya. Udah kenyang tuh, udah ada sayurnya, nasi, sayur, apa lagi tuh? Telur, sambal udah enak tuh ya. Udah. Ada kuah rendangnya lagi. Kalau rendang 14.000 biasanya enggak, lebih. Ya. Nah itu jadi makanan gitu. Seandainya 20.000, 25.000 itu adalah harga normal, harga wajar gitu, maka itu kita konversi versi madhab Hanafi. Kenapa demikian? Kata madhab Hanafi. Kata madhab Hanafi, orang miskin itu kadang-kadang yang dibutuhkan bukan cuma makanan, tapi hal-hal lain yang mendukung itu gitu. Misalkan mau beli tabung gas, mau beli gula, mau beli minyak gitu kan ya. Nah itu silakan, tapi dengan uang, seandainya uang adalah seharga makanan itu. Ya jadi kalau misalkan hutangnya 15 hari, berarti kalau mau ngasih uang versi Hanafi ya 25.000 pada 15 orang, masing-masing orang itu masing-masing orang miskin ini mendapatkan 25.000. Itu Pak ya. Nah, itu. Kalau makanan, ya makanan yang hanya sekali makan, bukan yang 3 kali sehari, tapi hanya sekali aja. Entah mau ngasih pas sarapannya aja, atau makan siangnya aja, atau makan malamnya aja. Itu ya. Tapi kalau Ramadan ya cuma makan malam. Enggak ada makan siang. Itu barangkali. Terima kasih. Satu lagi Mas. Ya. Kalau pemulung itu bisa termasuk orang miskin nggak? Pemulung. Ya. Kan pemulung kan. Oh, pemulung. Pemulung gitu. Iya. Ya pastikan dia orang miskin sih Bu. Jadi begini, istri saya itu istri saya itu punya yayasan, yayasannya itu yang mengurus orang-orang pemulung, komunitas pemulung.
Awalnya kita ingin memberikan bantuan finansial kepada mereka, kemudian bimbingan untuk ekonomi gitu ya, bimbingan itu. Pas kita lihat ke rumahnya, kok di dalam rumahnya ada TV, Iya kaya. ada motornya lebih bagus dari motor istri saya. Nah, pemulung tuh gitu ya, pemulung. Akhirnya kita alihkan apa? Anak-anaknya itu pada nggak mau sekolah, bukan karena urusan nggak ada duit mereka. Mereka bilang apa? Kenapa nggak mau sekolah? Bapakku jadi pemulung bisa punya TV. Bapakku jadi pemulung punya motor bagus katanya, metik gitu. Nah, coba gimana tuh? Akhirnya kita alihkan tuh yayasan kami, yayasan istri kami itu konsentrasinya bukan di yayasan sosial untuk umum, tapi untuk anak-anaknya, memutus mata rantai mereka yang nggak mau sekolah itu. Mereka dibuatkan sekolah, ya sekolah yang itu yang yang sama dengan kurikulum itu gitu ya, kurikulum pada umumnya. Nanti dipaketkan gitu, ya, kejar paket gitu kira-kira. Nah itu yang dilakukan oleh yayasan kami. Dan ternyata memang bukan nggak ada masalah finansial ternyata mereka itu gitu. Jadi harus kita pastikan orang miskin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Silakan. Tadi Ini siapa? Oh, yang itu dulu baru ini datang. Santai. Terima kasih Ustaz. Iya. Iya. Kita tadi udah bahas masalah media dan fikih puasa, dan juga kita tahu bahwa puasa bisa buat keberkahan dan suruh beramal sebanyak mungkin. Dan kita tahu salah satunya beri orang berbuka puasa itu amal yang sangat tinggi ya. Dan sekarang kalau prioritas itu kita beri orang buka puasa itu apa? Orang paling miskin, atau saudara kita ajak buka bersama, atau ngasih nyumbang buka puasa di masjid? Seperti apa kecenderungan sekarang? Dan juga ada sekarang Ini juga, kenapa? Untuk yang apa? kenapa Ustaz? Kenapa untuk yang mana? Yang Jadi prioritas ngasih buka puasa ini ya, kita mengajak saudara buka puasa sama kita, atau ngasih makan ke masjid, atau ngasih makan buka puasa orang miskin. Dan juga di masjid ini juga ada kita ngasih makanan buat yang tadarus. Jadi dari amalan ini mana yang paling prioritas? Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Pak ya, sebenarnya kalau dalam dalam urusan kita bersedekah itu tidak ada keharusan siapa yang mana, tidak ada yang diprioritaskan. Tapi kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu yang di depan mata, itu ada siapa? Seandainya ada kerabat kita yang sekiranya level finansialnya itu di bawah kita misalkan gitu ya, kita bantu dulu, itu boleh, itu lebih baik, itu baik gitu ya. Tapi seandainya Anda berpikir sudah saya ikut yang lain aja meramaikan masjid, jadi memberikan buka puasa untuk orang yang ada di masjid atau sekitaran masjid. Yang pada intinya adalah fadilahnya dari itu saja, bahwa orang yang memberikan orang lain buka puasa maka mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu. Jadi mau kepada siapapun boleh, tidak ada acuan siapa yang didahulukan, siapa yang diprioritaskan. Itu. Tapi kalau fidyah ya cuma acuannya orang miskin. Tapi kalau bukan fidyah maka silakan yang tahu berapa kepada siapa. Ya, mohon maaf biswa. Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi di Ramadan. Ya, biasanya kaum muslimin itu berziarah kubur. Oh iya. Berziarah kubur itu diikuti, alhamdulillah. Bila diikuti, jadi beban yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan kan orang tua sudah meninggal, saudara yang meninggal, Ramadan sudah meninggal. Ya. Kira-kira gimana Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentradisikan ziarah kubur di waktu-waktu khusus, misalkan sebelum Ramadan, ba'da Id, atau di hari Jumat, begitu ya. Mentradisikan itu kalau tidak menjadikannya sebagai kewajiban maka boleh, silahkan dilanjutkan.
Tapi kalau Anda merasa nanti, aduh saya kalau Ramadan, sebelum Ramadan ini belum ziarah kubur, saya berdosa. Enggak berdosa. Justru berdosa kalau Anda menganggapnya wajib. Jadi jangan dianggap wajib, tapi kalau sekedar mentradisikan saja, gitu ya, mendoakan untuk almarhum itu boleh. Itu dapat pahala sunnah. Karena kenapa? Nabi sendiri mentradisikan untuk diri Nabi, membiasakan itu datang berziarah ke mana, kubur apa namanya? Baqi ya. Nah, ke kubur Baqi itu di Rasul Am. Rasul Am itu di awal tahun. Ya, di Rasul Kulli Amin. Jadi di setiap awal tahun itu Rasulullah membiasakan datang untuk ke Baqi. Ya, mendoakan ahlul Baqi. Para syuhada Baqi itu ada di situ, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Jadi kalau mentradisikan saja dan tidak menganggapnya kewajiban sehingga Anda menganggap dosa, itu ya itu sekedar mentradisikan boleh gitu ya. Tapi kalau sampai Anda menganggap saya dosa, ini enggak dosa. Ya, justru Anda berdosa kalau Anda menganggap itu dosa. Ya, demikian kira-kira. Jadi silakan dilanjutkan tradisinya dan jangan menganggap itu sebagai beban. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nanti pertanyaannya ya. Dari jarak tadi ada gambar. Iya. Jarak sekian sama. Saya lihat itu harus berinya orang sudah. Nggak usah begitu. Jangan sampai mengharuskan. Kata mengharuskan itu yang harus ditinggalkan, Pak. Ya, kalau tidak mau beli bunga, tidak usah beli bunga, nggak apa-apa. Ya, terus doa kan bisa doa sendiri dong. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kalau tidak hafal doanya, bawa bukunya, HP juga ada. Ya. Nah, sudah itu aja sudah. Ya, sesimpel itu ziarah kubur itu. Ya, dan tidak perlu berkomunikasi. Dia sudah dengar kok doa-doa kita. Dia mendengar salam kita. Yang di kubur itu mendengar salam kita. Dan tidak perlu berkomunikasi, sudah cukup doakan. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini buku saya hadiahkan kepada penanya pertama. Siapa penanya pertama tadi? Saya nih. Pak siapa? Nah, Pak Bambang. Ya, silakan. Kedua. Oh, masya Allah. Sekaligus yang satu saya wakafkan ya untuk masjid ya. Mewakili saya. Ya, baik. Nanti pertanyaannya di luar forum ya. Memang banyak kalau fikih memang begitu. Baik, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu warzuqhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina 'anhu ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.